kemudian adalah persamaan niat. Oh ya sudah, niatnya sudah sama kan itu. Kemudian berbagi tugas. Nah, itu tidak terungkap, Bu, di dalam persidangan. Sehingga menurut saya seharusnya kalau saja dulu ya 2016 itu pengacaranya itu benar-benar apa namanya getol dan kemudian vokal, kemudian ya, tapi didukung, jangan lupa didukung oleh netizen, didukung oleh media sosial, media pemberitaan, sepertinya tidak akan itu dibebaskan kayaknya. Betul. Kemudian gini Pak, mereka yang memberikan, kami tidak mengenal, kami tidak melakukan, mereka tidak dikasih kesempatan untuk membela dirinya sendiri gitu. Mau nggak mau ya harus nurut arahan yang namanya Bapak itu Rudiana. Ya. Nah itu. Jadi kesaksian Liga Akbar yang memberikan testimoni ya, kesaksian Liga Akbar dicabut karena Liga Akbar mengatakan bahwa kesaksian itu diarahkan kan itu. Nah ini menurut saya sebagai petunjuk bahwa Pak Rudiana ini diduga mengarahkan ya, membuat skenario dengan mengarahkan Liga Akbar sebagai saksi yang seolah-olah Liga Akbar mengetahui pada saat pelemparan batu itu kan. Nah faktanya memang Liga Akbar menyampaikan ke beberapa media bahwa ia terpaksa karena diarahkan oleh Pak Rudiana kan begitu menurut keterangan Liga Akbar. Nah dari situ semakin yakin bahwa kejadian yang tertuang di dalam putusan pengadilan itu ya yang dimulai dilempari batu di jembatan Talun, kemudian ke SMP 11, ke SMA 2, kemudian balik lagi ya ke situ dan seterusnya di eksekusi Bilan Kosong. Saya akhirnya meyakini bahwa tidak di situ itu kejadiannya ya, karena pembunuhan tetap ada ya, Pina Eki ya, ini Pina Eki ini korban ya, tetap ada. Tapi saya akhirnya meyakini ya bahwa bukan itu kronologis yang sebenarnya, ditambah lagi informasi dari Ibu Widya. Bukan Pak, bukan masalah lemparan batu itu, kan ini udah perencanaan. Vina itu kan dijemput dulu, tapi penjemputan itu kan estafet. Setelah perempuan itu menjemput kan estafet itu Pak. Ya kan dijemput oleh orang lain. Iya, diserahkan nama yang perempuan yang dua ini, terutama Linda ya. Mudah-mudahan dia juga mendengar, melihat saya di sini. Linda dan temannya menjemput yang namanya siapa namanya Vina. Ya kan Selepas itu kan Vina kan diserahkan sama orang lain. Artinya si Linda ini tahu Pak, dia nyerahkannya penjemputan kedua ke siapa. Dia tahu. Berarti Linda rajin klarifikasi di TikTok itu bohong dong Bu ya? Bohong itu Pak, bohong itu Linda. Linda tahu penjemputan pertama kali Vina itu dilakukan oleh Linda dan temannya. Itu. Ya, itu kan estafet. Perempuan semua? Yang menjemput utama, penjemput kedua kan laki-laki Pak. Iya. Penjemput kedua, jadi Linda tahu. Nah itu seperti yang disampaikan Mel, ya kan? Seperti yang disampaikan Mel Pak, ingat, ya kan? Saya menjemput Vina itu tidak pakai celana itu, ya kan Mel tahu. Artinya bisa jadi Mel yang menjemput yang estafet tua. Iya. Tuh. Oke. Jadi jangganya di situ saya. Ya, berarti kesimpulannya kronologis kejadian yang tertuang dalam putusan pengadilan itu tidak benar Bu ya? Tidak benar itu. Ya, itu yang namanya orang pelemparan batu itu di lain acara Pak, lain acara lagi itu. Ketika panjat pinang, saksikan oleh warga sekitar situ, beda lagi itu. Ya kan, nah, ketika ada pelemparan batu itu kan keributan itu redup tuh, ya redup. Nah kemudian ada lagi entah kenapa ada salah satu orang membawa sajam. Itu jadi kesempatannya makanannya yang namanya Rudiana. Di BAP lah mereka. Ini kan kejadian kan setelah Vina sama Eki udah diiniin kan, udah ada kasus kan. Jadi 31 Agustus itu ya kan, nah baru ada perencanaan penangkapan seperti itu. Ya makanya saya bilang menciptakan bukti baru. Oke Bu, di sini sudah sangat jelas informasinya ya. Nah terlepas ini nanti polisi percaya nggak informasi dari Ibu, yaitu urusan
polisi. Tapi yang jelas sampaikan informasi ini ya, syukur-syukur ibu atau tim pula dari Bjorka dan teman-teman lainnya syukur munculkan CCTV. Ya mudah-mudahan ya, kalau berbelit-belit mudah-mudahan ya, salah satu yang namanya Bjorka itu membuka yang namanya CCTV itu agar netizen banyak mengupload itu terbaca sama Kapolda ya, Kapolda Jawa Barat khususnya gitu. Mudah-mudahan yang Bjorka bisa gitu ya, atau mereka ini. Ayo kita sama-sama seluruh masyarakat Indonesia. Sekarang ini tugas membebaskan diri sudah selesai. Sekarang bagaimana agar 8 terpidana ini mendapatkan keadilan, Kebebasan, ya kan? ayo sama-sama apapun informasi yang kita dapat sampaikan di media sosial atau sampaikan ke hotline Polda Jawa Barat. Yang lebih penting lagi, informasi yang dapat dipercaya itu ada rekaman CCTV itu, Bu. Kalau memang benar ada, ya sampai publik munculkan. Kalau memang Betul. Nah, kedua ya AF itu harus ditangkap lebih dulu. Iya. AF itu harus ditangkap lebih dulu. Ya akan menemukan CCTV itu disimpan sama siapa dan siapa. AF tahu, ya itu Pak. Iya. Oke, jadi ya, secer dulu AF semua. Ya, AF semakin jauh ini loh perginya. AF ini semakin jauh ini akan diamankan ya. Semakin jauh, semakin kita up, semakin jauh dia semakin nggak tenang. Maka kalau misalnya AF ditangkap, diperlakukan khusus ya Pak, perlindungan khusus. Utamanya kita butuh dia sehat sempurna itu, ya. Iya, ya mudah-mudahan ya. Harus benar. Kedua Linda ya Pak. Jadi yang kesurupan pertama itu bukan Linda, pertama kali mengungkap kasus Vina ini yang ada orang yang nempel katanya ya jin itu ya aslinya. Ya Linda ini suruhan siapa itu? Ini Linda sebenarnya gini. Penjemputan pertama kali jadi Vina itu adalah Linda dan yang temannya. Live di sini, yang nonton di sini sepakat bahwa keadilan harus benar-benar ditegakkan. Jangan sampai orang yang tidak bersalah Dijadikan tersangka.